Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Rabu 10 Desember 2025 kita akan update kembali saham dari Lipo Group ya, dan sepertinya lagi sideways ya, cukup lama sideways dan cenderung membuat retail mulai bosan ya. Seperti apa broksumnya, apakah retail cenderung sudah mulai keluar? Ada MLPL, MPPAL, PKR, dan terakhir LPPF. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG kembali ya. Untuk IHSG hari ini ditutup menguat tipis 0,51%. Secara trennya overall dia masih uptrend ya, sangat uptrend, bergerak di atas MA 50 dan 20-nya. Saat ini memang lagi ada di pucuk ya, di pucuk dan cenderung koreksi dan sideways aja ya untuk IHSG ya. Support masih sama di area yang saya tandai warna biru sebelumnya ya, di 8.590-an. Resistennya masih dipakai di high di kemarin ya, di sekitar 8.740-an. Saat ini masih sangat aman, koreksi wajar ya, dan saat ini juga masih hijau dan sepertinya kalau candle seperti ini dia lebih cenderung dibikin sideways dulu ya, sideways dulu. Untuk IHSG juga pernah seperti ini ya. Ini sebelumnya sebelum ada kenaikan dia juga sideways ya. Sideways hampir seminggu dan kemudian dia digas kembali dan kemudian sideways kembali ya dan digas kembali. Kemungkinan untuk kali ini juga sama, dia akan dibikin sideways dulu, kemudian nge-base dan kemudian nanti akan di breakout kembali ya. Selama dia masih bertahan di support minornya ataupun nanti apabila ada retest, kemungkinan akan retest di area gap ya, karena masih ada gap yang belum ditutup ya di IHSG selama kenaikannya ini. Masih bagus IHSG saat ini lagi cenderung konsolidasi aja ya. Jadi untuk yang belum punya barang, yang pengen beli saham-saham yang terkorelasi dengan IHSG, bisa beli manfaatkan apabila IHSG merah dan tertahan di supportnya, bisa spekulasi buy ya untuk saham-saham yang terkorelasi dengan IHSG, bisa buy on support. Masih bagus IHSG, kemungkinan akan sideways dulu di area yang warna biru ini ya. Oke, saham pertama ya kita ada MLPL. Hari ini tetap melemah 4,22%. Secara trennya dia juga masih bagus ya ini ya. Dia masih bagus, masih bertahan ya dan sudah mantul di support kuatnya MA 200. Sudah mantul dan sepertinya udah bikin candle higher high ini ya. Ini higher high, dia bikin lower high dan kemudian bikin higher high kembali ya. Kemungkinan akan MLPL ya, dia akan bikin lower high kembali ya, lower high di area supportnya ya di MA 20-an ya, yang warna biru ini ya. Cukup bagus secara price action-nya, dia bikin higher high ini ya. Dia bikin higher high, kemungkinan akan terjadi lower high di sini ya, di area ini dan kemudian akan mencoba naik kembali. Itu adalah eh, skenario ya, skenario bullish dari MLPL. Kita coba lihat candle weekly-nya seperti apa ya. Ini adalah candle weekly-nya ya. Untuk candle weekly-nya juga minggu ini ada koreksi ya, koreksi tetapi dengan low volume ya ini ya. Ada koreksi low volume dan memang sudah naik cukup tinggi ya. Artinya 2 minggu naik berturut-turut dengan volume yang cukup besar dan ada koreksi ya. Koreksi dengan volume kecil seperti ini ya. Dia ada candle bullish dan seminggu koreksi dengan volume kecil, setelah itu digas kembali ya. Kemungkinan MLPL juga sama, minggu ini dia koreksi dengan volume kecil, jadi bisa dilihat ya di area supportnya. Kalau di weekly dia di sekitar 150-an ya, di area MA 20 juga dan volume minggu ini cukup bagus, dia ada volume kecil ya, kemungkinan momentumnya minggu depan dia akan mulai rebound ya, dari MACD-nya pun bagus, dia mau golden cross ke atas ya. Kita balik lagi ke daily-nya ya. Inilah untuk kembali ke daily ya, hampir sama ya dia di area 150-an ya.
Itu ada area, paling nggak swing low-nya, swing low dulu, mudah-mudahan dia ada konsolidasi dulu di area itu bisa spekulasi buy ya, targetnya masih sama TP1 di swing swing high-nya sebelumnya ya di 180-an. Apabila itu di breakout akan uji lagi di sekitar 195 sampai 200-an ya, itu adalah area resisten berikutnya untuk MLPL. Untuk MACD juga masih bagus, dia masih golden cross ke atas, tapi memang cenderung ada koreksi ya, dan kalau ada koreksi memang kemungkinan akan bikin swing low dulu ya. Kita coba lihat Broksum. Broksum per hari ini candle merah tetapi netral ya, cukup cukup menarik dari komposisi Broksumnya ya, ada CP, ZP, ada PKDR, ada AKBK, jadi non retail sudah mulai masuk dan retail keluar ya, ada XL, ada ZP, CXC. Secara Broksum cukup menarik, artinya hari ini koreksi dan retail keluar dan broker non retail sudah mulai masuk dan sepertinya akan bikin swing low ya, terkonfirmasi akan terbikin swing low ya. Bisa diperhatikan di area sekitar MA20-nya ya, di sekitar 150. Itu adalah area swing low-nya ya untuk MLPL, bisa dilihat diperhatikan ya di MLPL apabila yang mau spekulasi buy ya, bisa spekulasi buy di area dekat-dekat MA20 selama kuat bertahan di MA20. Ada potensi kuat MLPL untuk uji lagi di swing high sebelumnya ya di sekitar 180 sampai di 200-an untuk MLPL. Oke, saham kedua ya kita ada MPPA. Hari ini tetap melemah juga ya, 1,56%. Starternya dia masih aman sebenarnya ya, dia ada di support kuatnya di MA200 dan cenderung sideways ya. Sideways ini kelihatan di supportnya di area 58 ya dan resistennya di area 68. Jadi ringnya cukup lumayan. Ini kelihatan banget dia ke support, mantul ke resisten, ke support kembali, nah resisten. Untuk yang spekulasi baik kemungkinan akan tunggu dulu ya, tunggu sekalian di area 58 ya sampai 60-an itu adalah area beyond weakness untuk MPPA karena memang lagi cenderung sideways ya di area MA200-nya. Kita coba lihat weekly-nya seperti apa ya. Untuk candle weekly-nya cukup, bagus ya, minggu ini ada koreksi dengan volume kecil ya. Kalau volume kecil polanya juga terjadi di sebelumnya ya, setelah candle hijau dengan ekor dari atas, di minggu berikutnya dia ada koreksi ya dan kemudian di minggu depannya dia mantul. Jadi cukup menarik secara presasanya dari di weekly-nya ya, support-nya masih di area sama ini di 60 sampai 58 ya. Jadi untuk MPPA lebih baik on support ya. Nanti jual di dekat area resisten. Secara MACD bagus dia mau golden cross ke atas. Cukup menarik dari weekly-nya ya. Dari daily-nya juga cukup menarik, dia ada koreksi dengan volume kecil ke area support-nya ya. Kita coba lihat Broksum per hari ini cukup bagus netral, artinya dia ada koreksi ya, koreksi candle merah. Tapi Broksumnya yang jual ada retail ya, ada XL, ZPL, GCC dan masuk broker non retail ya. Ada AZ, AR, ada XA juga cukup menarik. MPPA saat ini lagi ada di area support dan cenderung retail sudah keluar dan broker-broker non retail sudah mulai masuk. MPPA bagus bisa buy on weakness. Oke, saham ketiga ya kita ada LPKR. Hari ini ditutup 0,00% ya, nggak ada perubahan. Ditutup doji ya, doji secara tren dia masih bertahan di supportnya di MA200. Selama bertahan di area itu masih potensi LPKR paling nggak rebound dulu ya karena saat ini lagi sideways ya, sideways cukup lama. Support masih sama di area 86, resisten juga masih sama di area 93 ya. Ini sempat naik ya, naik cukup tinggi ada volume tetapi setelah itu koreksi ke area supportnya kembali. Dari MACD juga masih bagus ya, masih golden cross ke atas ya. Kita coba ke weekly-nya ya. Inilah candle weekly-nya cukup menarik, weekly-nya dia memang lagi sideways ya ini. Sempat ada volume masuk tapi memang ada seller dari atas dan saat ini di support ada candle doji dan volumenya kecil artinya
disupport dan buangnya sudah mulai mereda ya. Mudah-mudahan masih ada potensi untuk LPKR nanti naik dulu ya ke area resisten kembali karena secara weekly-nya sangat kelihatan untuk LPKR ini lagi sideways ya. Ini seminggu merah, seminggu hijau ya. Kemungkinan hari ini, kalau minggu ini tutup dengan doji, masih ada potensi ya untuk LPKR nanti naik lagi ke area resistennya ya di area 93. Cukup bagus, memang untuk MACD-nya pun memang masih dead cross, tapi momentumnya sudah mulai melemah dan cenderung nanti akan golden cross ya. Ini udah kelihatan merahnya sudah mulai mereda ya, sudah mulai meredup, artinya ada potensi LPKR nanti golden cross ke atas apabila nanti di breakout ya di resistennya. Balik lagi ke daily ya, daily kelihatan memang lagi sideways di area yang warna biru ini sebagai support, ini sebagai resisten. Kita coba lihat Broksum-nya. Broksum per hari ini netral ya. ZUJP masuk lumayan bagus secara komposisi Broksum-nya karena XL keluar, EP keluar, ada CC juga keluar ya. Cara Broksum-nya masih netral tapi broken on retail sudah mulai masuk ya. Cukup bagus, LPKR masih kuat ya, paling enggak beberapa minggu dia lagi sideways jadi bisa gunakan strategi sideways ya. Beli di support ya, jual dekat resisten. Jadi tektokan dulu karena masih cenderung sideways. Masih oke LPKR lagi sideways bisa di buy on weakness. Oke, saham ketiga ya kita ada LPPF. Hari ini tutup melemah tipis 0,3%. Starternya juga sebenarnya dia lagi sideways aja ya. Sideways aja di ring besarnya ya. Ini sempat sideways kecil di breakout dan kena resistannya di area 1770 dan cenderung turun dan akan uji lagi ya di support horizontal ya di warna biru ini ya. Ini ada di area sekitar 1600. Masih bagus LPPR saat ini lagi akan retest supportnya kembali untuk yang berminat LPPF sekalian nunggu ya di area supportnya. Volume buangan 3 hari cukup besar, jadi kemungkinan akan didorong ke area support dulu untuk LPPF ya. Nah, volume cukup besar dan momentum MACD-nya pun memang masih cenderung dead cross dan momentumnya sudah belum melemah ya, masih cukup tinggi dari volumenya juga masih cukup tinggi dari buangan di LPPF. Kita coba weekly-nya seperti apa ya. Weekly-nya ada buangan ya, buangan 3 minggu udah buangan dan volumenya memang cenderung besar ya. Minggu ini buangannya cukup besar dan ya untuk LPPF nunggu sekalian di supportnya ya di sekitar 1600 ya. Jadi tektokan dulu beli di support, dijual di resisten karena memang naiknya cukup tinggi nih. Ada candle hijau di sekitar Oktober ya. Oktober dia candlenya hijau. Dan ada ekor di bawah seperti ini ya untuk karakter dari LPPF. Jadi bisa tunggu dimanfaatkan ya, dimanfaatkan area-area ekor di bawah ya, kemungkinan bisa ditarik kembali ya. Jadi untuk LPPF tunggu di 1600 sampai di sekitar 1570-an itu adalah area buy and weakness untuk LPPF karena dia sering bikin ekor dari bawah jadi bisa dimanfaatkan ya dan dia juga sering bikin ekor dari atas ya, jadi harus tektokan ya. Jadi, dibikin tektokan dulu takutnya kita mau cuan besar malah dibikin BEP kembali ya. Untuk LPPF seperti itu ya, kita lihat daily kembali, ya memang lagi sideways cenderung turun dan akan uji supportnya ya di sekitar sama 1600-an sampai di 1570-an itu adalah area support LPPF karena memang lagi sideways. Apabila kuat bertahan di area itu kemungkinan adalah swing low-nya ya. Swing low-nya dan uji supportnya berhasil ya menjadi support dan apabila mantul targetnya cukup ke 1750-an. Kita coba lihat Broksum per hari ini memang ada distribusi ya. Ada big distribusi dari GR, barangnya 2 kali lipat dari DH ya. Dari DH dan broker non retail sebenarnya yang ada jualannya ada ZP, AKB, KTP. Untuk LPPF memang masih ada distribusi dari Broksumnya, dari volumenya pun juga masih ada distribusi, jadi manfaatkan
Beyond support ya, karena LPPF juga sering bikin ekor dari bawah. Masih LPPF, tunggu di beyond support untuk LPPF.